Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Daniela Esther Boru Panjaitan dengan NIM 2407010048, kelas A semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fishbone diagram. Sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, apa itu fishbone diagram? Fishbone diagram atau Ishikawa diagram merupakan alat analisis yang dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang pakar dalam bidang manajemen dan kontrol kualitas. Diagram ini digunakan untuk membantu organisasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara menganalisis hubungan sebab akibat dari suatu situasi tertentu. Bentuknya menyerupai tulang ikan sehingga disebut fishbone diagram. Alat ini sering digunakan saat proses brainstorming untuk mengidentifikasi akar permasalahan agar dapat dirumuskan solusi yang tepat dan efektif. Tujuan dari penggunaan fishbone diagram adalah untuk menemukan akar dari suatu permasalahan secara jelas. Diagram ini membantu agar pembahasan tetap fokus pada satu masalah tertentu sehingga proses relevan. Selain itu, fishbone diagram juga berguna untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang masih kekurangan data atau informasi. Melalui penggunaan diagram ini, organisasi dapat menemukan hal-hal yang menjadi perhatian utama dari suatu masalah, berfokus pada penyebab utama, bukan hanya gejalanya, menyusut dan menampilkan berbagai kemungkinan penyebab masalah dalam bentuk grafik yang mudah dipahami, melihat hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi suatu masalah, serta memahami kondisi dan kebiasaan yang terjadi dalam proses tertentu. Selanjutnya, penggambaran pada fishbone diagram. Penggambaran pada fishbone diagram dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, pada fishbone diagram, masalah utama digambarkan sebagai kepala ikan, yaitu hal yang ingin dicari penyebabnya. Yang kedua, penyebab utama dari masalah tersebut digambarkan sebagai tulang-tulang besar yang mengarah ke kepala ikan. Yang ketiga, setiap penyebab utama bisa memiliki penyebab yang lebih spesifik lagi, yang digambarkan sebagai tulang-tulang kecil di samping tulang besar. Tahapan membuat fishbone diagram diantaranya, yang pertama, tentukan dulu masalah utama yang ingin diselesaikan, lalu gambarkan sebagai kepala ikan pada diagram. Yang kedua, cari tahu apa saja penyebab utama masalah tersebut. Yang ketiga, gambarkan penyebab utama itu sebagai tulang-tulang besar yang mengarah ke kepala ikan. Keempat, untuk setiap penyebab utama, cari penyebab yang lebih spesifik yang dapat menjelaskan mengapa penyebab utama itu bisa terjadi. Yang kelima, penyebab yang lebih spesifik tersebut digambarkan sebagai tulang-tulang kecil di samping tulang besar. Oke, karena tadi kita sudah mengetahui bersama-sama pengertian fishbone, tujuan dari fishbone, penggambaran fishbone, dan juga tahapan membuat fishbone diagram, sekarang kita akan masuk ke contoh fishbone diagram. Nah, contoh yang akan saya ambil itu dari penyakit diare. Tapi sebelum kita masuk ke contoh fishbone diagram dari penyakit diare, kita harus tahu dulu dong, apa itu diare? Diare adalah kondisi buang air besar yang encer, cair atau lembek lebih dari 3 hari dalam sehari. Seringkali disertai gejala lain seperti kram perut, mual, muntah, dan demam. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus seperti rotavirus dan adenovirus, serta infeksi dari bakteri seperti E. coli, salmonella, dan shigella. Atau bisa juga dari parasit yang menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti efek samping obat atau penyakit pencernaan. Diare dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Jenis-jenis dari diare ini terbagi atas 2, yang pertama berdasarkan durasi dan yang kedua berdasarkan penyebabnya. Pada yang berdasarkan durasi ini terdiri atas diare akut
yang berlangsung kurang dari 14 hari. Ini adalah jenis diare yang paling umum dan seringkali disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Yang kedua ada diare persisten yang berlangsung antara 2 minggu hingga 1 bulan atau 14 hari hingga 1 bulan. Yang ketiga, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 atau 4 minggu. Diare kronis seringkali terkait dengan kondisi medis yang mendasari seperti penyakit radang usus atau intoleransi makanan. Selanjutnya jenis diare berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu diare osmotik. Terjadi ketika usus tidak dapat menyerap zat tertentu sehingga menarik banyak air ke dalam usus. Ini sering dialami oleh orang dengan intoleransi laktosa atau sensitif terhadap pemanis buatan. Yang kedua, diare sekretorik. Terjadi karena peningkatan pengeluaran cairan dan elektrolit ke dalam usus. Seringkali dipicu oleh infeksi bakteri atau virus, hormon, dan efek samping obat. Berbeda dengan diare osmotik, jenis ini tidak berhenti meskipun penderitanya berhenti makan. 3. Diare inflamasi. Terjadi ketika lapisan usus mengalami peradangan dan kerusakan, menyebabkan darah dan nanah keluar bersama feses atau disentri. Penyebabnya bisa berupa infeksi bakteri tertentu, penyakit radang usus, atau kondisi lainnya. Cara mencegah diare dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di antaranya yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun secara teratur, terutama ketika menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan area dapur setelah memasak. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan toilet agar tidak menjadi sumber penyakit. Cara mencegah diare yang kedua yaitu pada makanan dan minuman. Dapat kita lakukan dengan cara mengonsumsi air bersih yang sudah direbus atau air yang di dalam kemasan untuk memastikan kebersihannya. Yang kedua, kita dapat mengelola atau memasak makanan hingga matang. Yang ketiga, cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Yang keempat, simpan makanan di tempat yang benar, misalnya pada tempat yang bersih agar tidak terkontaminasi kuman. Yang kelima, membatasi diri untuk jajan sembarangan. Dari penjelasan tadi, kita sudah mengetahui pengertian dari diare, jenis-jenis diare, dan pencegahan diare. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh fishbone diagram dari penyakit diare. Gambar yang ditampilkan merupakan contoh fishbone diagram dari penyakit diare. Seperti yang dapat kita lihat bersama-sama, pada bagian kepala ikan dituliskan diare, karena diare merupakan masalah utama yang akan dibahas. Selanjutnya, pada tulang-tulang besar terdapat 6 penyebab utama dari diare. Dari bagian atas kiri ke kanan terdapat manusia, pengukuran, dan bahan. Lalu di bagian bawah dari kiri ke kanan terdapat lingkungan, peralatan, dan metode. Dari ke-6 penyebab tersebut, masing-masing memiliki penyebab yang lebih spesifik. Misalnya pada manusia, penyebab spesifiknya yaitu tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah buang air besar, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kebersihan diri. Yang kedua adalah pengukuran. Penyebab yang lebih spesifik dari pengukuran yaitu tidak adanya pemeriksaan rutin kualitas air minum dan kurangnya pemantauan sanitasi lingkungan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga adalah bahan. Penyebab yang lebih spesifik dari bahan ini yaitu air minum terkontaminasi kotoran atau bakteri dan makanan tidak disimpan dengan baik sehingga mudah tercemar. Yang keempat adalah lingkungan. Penyebab yang lebih spesifik dari lingkungan yaitu lingkungan sekitar kotor dan banyak lalat, serta jamban tidak layak atau tidak tersedia. Yang kelima, ada peralatan. Penyebab yang lebih spesifiknya yaitu sarana air bersih rusak atau tidak memadai, serta tidak tersedianya fasilitas cuci tangan yang layak. Yang keenam adalah metode. Penyebab yang lebih spesifik dari metode yaitu pengolahan sampah dan limbah rumah tangga tidak dilakukan dengan benar, serta tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.